Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lalatul Soleha dari Psikologi Islam kelas E. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Islamic Religiosity, Depression and Anxiety Among Muslim Cancer Patients. Yang pertama ada pendahuluan. Kanker adalah salah satu penyakit kritis yang paling umum yang menyebabkan kematian. Pasien kanker serta anggota keluarga, teman, dan pengasuh mereka juga menghadapi tantangan fisik, emosional, keuangan, sosial, dan spiritual sebagai akibat dari diagnosis dan pengobatan kanker. Kesehatan fisik dan psikologis pasien terpengaruh, memicu stres dan mengurangi kualitas hidup fisik dan psikologis pasien. Banyak sekali pasien kanker yang mengalami depresi. Pada pasien kanker stadium lanjut, kecemasan serangan panik sering terjadi dan seringkali dipicu oleh ketakutan akan kematian. Sehingga pentingnya religiusitas dan spiritualitas dalam mempengaruhi kesehatan psikologis pasien secara positif. Dukungan keagamaan mampu secara signifikan memprediksi status kesehatan mental melalui dorongan banyak agama untuk berperilaku sehat serta melalui larangan perilaku yang membahayakan kesehatan seperti penggunaan tembakau, alkohol, perilaku seksual beresiko, dan obat-obatan. Agama juga mengarah pada keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan bagi umat beragama yang memperluas jaringan pertemanan seseorang, mengarah pada interaksi yang lebih sering, menerima dan memberi lebih banyak bantuan, dan mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam jaringan sosial. Agama juga bermanfaat bagi kesehatan dengan memberikan rasa koherensi dan makna hidup. Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan suatu studi kualitatif dan epidemiologis yang memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih tentang pengalaman spiritual dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis pasien kanker. Religiusitas Islam. Imam Muslim mengajarkan bahwa Islam adalah cara hidup, dan itu didefinisikan oleh konsep-konsep berikut. Yang pertama ada Al-Islam, yaitu 5 rukun sebagai tindakan lahiriah anggota badan. Al-Iman dikaitkan dengan keyakinan dan perbuatan hati. Dan yang terakhir ada Al-Ihsan, yaitu takut dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, seorang muslim diajarkan untuk beriman dalam hati, mewujudkan keyakinan mereka melalui ibadah dan perilaku sehari-hari, dan ikhlas dalam segala hal yang mereka lakukan dengan kesadaran bahwa Allah mengawasi mereka sepanjang waktu. Jika al-iman, yaitu keyakinan perbuatan hati lemah, maka akan mempengaruhi al-Islam atau amal perbuatan baik, sehingga al-iman mengharuskan tindakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengupas aspek unik dari religiusitas sebagaimana didefinisikan oleh religiusitas Islam. Hal ini diukur dengan menggunakan skala religiusitas Islam yang akan mengukur aspek pemahaman dan pengalaman Islam. Yang selanjutnya ada metode. Yang pertama ada peserta dan prosedur. Dalam studi cross-seksional ini, peserta didekatkan saat menghadiri penitipan anak onkologi dirawat di Rumah Sakit Umum di Kuala Lumpur, dan saat menghadiri kegiatan kelompok pendukung kanker yang diadakan di Universitas Negeri. Pasien terlihat secara individu atau dengan keluarga mereka. Adapun tingkat pendidikannya, 49% tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah, 22% memiliki ijazah atau diploma, 20% memiliki gelar sarjana, dan 8,5% belajar sampai tingkat pasca sarjana. Sedangkan untuk stadium kanker, untuk stadium 1 sampai 3 masing-masing stadium adalah 12 pasien, sehingga stadium 4 ada 21 pasien. Penelitian ini dilakukan antara bulan Juli sampai Agustus 2010. Lembaran informasi mengenai tujuan penelitian diberikan kepada pasien, kemudian peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan menginformasikan setiap subjek tentang hak dan masalah kerahasiaan mereka. Selanjutnya ada pertimbangan etis. Peneliti ini dilakukan atas izin komite etnik rumah sakit tempat peneliti dilakukan. Setiap kuesioner disertai dengan informed consent yang menggambarkan sifat dan tujuan penelitian.
Responden telah memberikan persetujuan tertulis untuk mengizinkan data kuesioner mereka digunakan untuk tujuan penelitian, dan kerahasiaannya terjamin. Yang selanjutnya ada pengukuran. Inventarisasi religiusitas dan kepribadian Muslim adalah pengukuran religiusitas Islam yang dikembangkan untuk Muslim di Malaysia. Penelitian ini menggunakan kuesioner versi pendek yang telah divalidasi. Ini memiliki 2 subskala, yaitu pandangan dunia Islam dengan 23 item dan kepribadian religiusitas dengan 33 item. Skor religiusitas Islam diperoleh dengan menjumlahkan skor subskala. Skor yang lebih tinggi dalam hal ini menunjukkan pemahaman dan praktik Islam yang lebih baik secara komprehensif. Yang selanjutnya ada Back Depression and Inventarisasi. Adalah skala 21 item dengan menilai tingkat keparahan depresi pada pasien yang didiagnosa dan untuk mendeteksi kemungkinan depresi pada populasi normal. Ada Back Anxiety Inventory, yaitu skala 21 item yang mengukur tingkat keparahan kecemasan yang dilaporkan sendiri pada orang dewasa dan remaja selama seminggu terakhir. Skor dinilai pada skala 4 poin, dimulai dari 0, tidak sama sekali, hingga 3, sangat atau saya hampir tidak tahan. Kajian sifat psikometrik BAI 2 versi Melayu dilakukan oleh Mukhtar dan Zulkifli menggunakan validasi dengan Cronbach Alpha mulai dari 0,66 hingga 0,89. Yang selanjutnya ada analisis statistik. Data dianalisis menggunakan statistik Back for Social Science atau SPSS versi 15,0. Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson untuk mengidentifikasi hubungan antara religiusitas Islam dengan depresi dan kecemasan. Uji T independen dan ANOVA digunakan untuk menganalisis informasi demografis pada peserta. Yang selanjutnya ada hasil. Pertama, ada hubungan negatif religiusitas dan depresi. Analisis menggunakan korelasi Pearson menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan atau kurang dari 0,01 antara depresi dengan MRPI subskala kepribadian religiusitas minus 0,347 dan dengan total skor MRPI minus 0,350. Yang selanjutnya ada gender dan religiusitas. Tidak ada hubungan signifikan yang ditemukan antara gender dan religiusitas. Yang selanjutnya ada pendidikan dan keagamaan. Hubungan yang signifikan ditemukan antara tingkat pendidikan dan skor religiusitas. Plot rata-rata menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pasien, semakin tinggi skor yang mereka dalam subskala pandangan dunia Islam. Yang selanjutnya ada usia dan religiusitas Islam. Kelompok usia ditemukan berhubungan secara signifikan dengan subskala kepribadian religius, subskala pandangan dunia Islam, dan skor keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang mendapatkan skor tinggi pada subskala yang diukur Al-Islam dan Al-Ihsan maka cenderung lebih rendah untuk mengalami depresi. Bisa jadi orang-orang seperti itu terlalu teralihkan dengan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan makhluk lainnya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk terpuruk secara emosional dan depresi. Yang selanjutnya ada keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, karena penelitian ini cross section, maka hasilnya tidak dapat digunakan untuk menentukan kausalitas. Sebuah studi longitudinal mungkin bermanfaat dalam menilai perubahan religiusitas dalam Islam. Pada penelitian ini menunjukkan signifikasi religiusitas Islam dalam menurunkan kecenderungan depresi dan kecemasan pada pasien kanker Muslim. Hal ini juga memberikan pemahaman tentang religiusitas Islam yang didefinisikan oleh Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Hal ini menunjukkan tingginya potensi intervensi agama Islam dalam berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pasien kanker, khususnya di kalangan Muslim di Malaysia. Para peneliti menyerukan para profesional kesehatan untuk mengadopsi pendekatan berpusat pada pasien spiritual yang memenuhi kebutuhan spiritual pasien kanker Muslim.
Sekian review dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.